Assalamualaikum anak-anak, bertemu kembali dengan pembelajaran IPAS di kelas 4 tentang tema mengenal peta bersama Bu Dewi Nilamsari. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sadar jika saat ini kalian sedang menginjak satu titik yang ada di bumi ini? Saat kalian pergi ke sekolah, pulang ke rumah, atau bahkan saat kalian sedang berlibur di suatu tempat, kalian sedang menapak di suatu titik yang berada di bumi ini loh. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam peta. Kedua, peserta didik dapat mengetahui perbedaan antara peta konvensional dengan digital. Peserta didik juga mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten provinsi tempat tinggalnya pada peta baik secara konvensional maupun digital. Yo, kita sekarang kira-kira mau pergi kemana ya? Saat ini kamu pernah pergi kemana saja yo? Apakah setiap tahun kamu mengunjungi kampung halaman saat mudik? Apakah kamu pernah pergi ke rumah nenek, paman, ataupun bibi? Apakah setiap tahun kamu berlibur dan bertamasya ke suatu tempat yang sangat mengasyikkan? Coba sebutkan tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi. Sebutkan 5 tempat yang pernah kalian kunjungi yang paling berkesan buat kalian. Pasti ada kan beberapa tempat yang pernah kalian kunjungi, bukan? Sekarang kalian sudah menyebutkan tempat tinggal atau tempat yang berkesan yang telah kalian kunjungi. Nah, saatnya merenung bersama-sama dan mulai bertanya, bagaimana saya bisa tahu letak lokasi saya berada sekarang ini dan bagaimana saya bisa tahu letak lokasi tempat-tempat yang pernah saya kunjungi. Jika kalian tahu jawabannya, silakan kalian menjawab di buku kalian ya. Tahukah kamu, jika kalian ingin mengetahui lokasi di mana kalian berada dan jika kalian ingin mengetahui lokasi sebuah tempat, maka kalian bisa melihatnya melalui peta. Ya, benar. Kalian bisa melihat letak suatu tempat melalui peta. Tapi, apakah kalian pernah mendengar istilah peta sebelumnya? Jika sebelum pernah, maka Bu Guru perkenalkan Bu Guru untuk memperkenalkan kalian tentang peta pada kalian, ya. Baik, aku peta. Jadi apa itu peta? Peta adalah gambar atau referensi dari suatu wilayah atau tempat di bumi. Peta membantu kita untuk mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, barat. Pada peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung, sungai, dan danau. Mengamati peta, kita dapat merencanakan dan memahami batas-batas wilayah dari berbagai tempat yang menarik di sekitar kita. Peta yang kita gunakan sehari-hari, kita bisa melihat peta konvensional maupun peta digital. Berikut perbedaan peta konvensional dengan peta digital ya. Konvensional adalah sebuah peta yang dibuat melalui lembaran atau peta konvensional adalah dalam bentuk atlas, sementara peta digital adalah sebuah peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti komputer, HP, dan lain sebagainya. Baik, komponen pada peta itu meliputi saat melihat peta, apa saja yang kalian lihat di dalamnya?
Saat melihat peta, kita akan melihat banyak komponen dari peta tersebut. Beberapa komponen terpenting di peta yang bisa kita lihat dalam peta digital maupun peta konvensional antara lain arah mata angin, garis astronomis, skala, dan simbol. Arah mata angin adalah cara kita menunjukkan arah di peta. Ada 4 arah utama atau mata angin utama yang biasanya digunakan, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Berikut penjelasan singkat tentang setiap arah. Arah utara itu arah yang menunjukkan ke arah kutub utara atau kutub utara bumi yang disebut dengan huruf N di peta. Selatan adalah arah yang menuju ke arah kutub selatan atau kutub selatan bumi, biasanya diberi tanda huruf S. Timur adalah arah yang menunjukkan ke arah matahari terbit pada peta. Timur biasanya ditandai dengan huruf E. Barat adalah arah yang menuju ke arah matahari terbenam pada peta, biasanya ditandai dengan huruf W. Baik, sekarang kita masuk ke garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi bumi. Garis astronomi terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan bumi. Garis ini membantu kita mengetahui seberapa jauh suatu tempat dari meridian 0 yang merupakan garis bujur utama yang berada di Greenwich, London, Inggris. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi pada garis khatulistiwa, utara atau selatan. Skala pada peta adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di bumi nyata. Skala membantu kita memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dan ukuran yang ditampakkan di peta. Skala dapat berupa garis-garis, angka, atau simbol yang menunjukkan jarak sejati. Misalnya skala 1:1 juta artinya setiap 1 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 10 km. Di dunia nyata diberi label atau bisa juga berbentuk bar skala di mana sebuah garis di peta diberi label dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya garis panjang 1 cm di peta mungkin disertai label tanda kutip 100 km untuk menunjukkan bahwa panjang tersebut setara dengan 100 km di dunia nyata. Simbol di peta. Simbol di peta adalah gambar tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Simbol membantu kita memahami informasi tentang peta dengan cara yang mudah dan sederhana. Berikut ada beberapa contoh simbol yang sering digunakan peta. Apa fungsi peta? Apakah kalian sudah paham tentang penjelasan komponen pada peta? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi peta ya, anak-anak. Berikut adalah beberapa fungsi dari peta. 1. Menunjukkan lokasi suatu tempat. 2. Memberi gambaran tentang luasnya suatu daerah. 3. Memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat yang lain. 4. Memberitahu kita tentang arah. 5. Memberitahu kita gambaran tempat yang akan dikunjungi. Batas-batas wilayah. Anak-anak, jika kita membahas tentang peta, kita akan mengenal batas-batas wilayah suatu tempat. Batas wilayah dalam peta adalah garis yang menunjukkan pembagian antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya batas antar negara, antar provinsi, dan antar kota. Batas ini membantu kita mengetahui di mana suatu wilayah dimulai dan berakhir. Dan contohnya, jika peta menunjukkan garis antar dua negara, itu artinya di sebelah
satu sisi garis itu adalah negara yang berbeda dari sebelah yang lainnya. Nah, anak-anak, apa itu negara? Negara adalah suatu wilayah yang memiliki pemerintah yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Negara apa saja yang kalian ketahui? Dan ada beberapa banyak negara di dunia ini. Di dunia ini ada banyak sekali negara. Total negara yang ada di dunia itu adalah sekitar 195 negara. Sekarang coba tebak, di negara mana anak-anak berada? Kota dan provinsi. Kota adalah suatu daerah yang lebih besar dan padat penduduknya dalam sebuah negara. Kota biasanya memiliki banyak bangunan, jalan, tempat-tempat yang menarik. Pada peta, kita dapat melihat kota-kota ditandai dengan simbol atau nama mereka. Provinsi adalah bagian wilayah yang lebih besar dari kota. Suatu negara bisa terdiri dari beberapa provinsi. Pada peta, provinsi ditandai dengan batas-batas yang menunjukkan pembagian antar wilayah. Setiap provinsi bisa memiliki kota-kota di dalamnya. Peta membantu kita melihat letak dan batas provinsi suatu kota di dalamnya. Nah, sekarang coba kalian tebak di provinsi mana kita tinggal. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.